Selamat pagi Ibu-Ibu, kami izin memperkenalkan, di sini kami mahasiswa dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya Metaplan. Nah, sebelum kita buka acaranya dengan resmi, kami mohon izin kesediaannya Ibu-Ibu sekalian ya, kalau mungkin nanti bisa on cam tanpa ada halangan, boleh on cam, karena nanti kami juga akan mendokumentasikan dan ini nanti akan kita jadikan bahan pembelajaran di kampus kami. Terima kasih. Oke, buat Mbak Nia, boleh langsung saja dimulai acaranya. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, di sini saya Nia Gloria Teresa sebagai co-fasilitator pada saat diskusi ini. Saat ini kita akan melakukan metaplan dengan judul Mengulik Rendahnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dulu dengan tim kelompok saya. Boleh di-share? Boleh dari Mas Geva dulu, bisa diperkenalkan nama dan juga job desk-nya pada hari ini. Oke, baik. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Kenalkan, nama saya Algevari Gazati. Saya di sini sebagai dokumentasi. Oke, berikutnya saya Huria, di sini berperan sebagai fasilitator untuk metaplan kita pada hari ini. Saya Nia Gloria Teresa sebagai co-fasilitator. Selanjutnya. Halo semuanya, saya Amel, saya PJ Broadcast dan Materi. Halo Ibu-Ibu dan kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Laksita. Saya berperan sebagai operator Jamboard-nya. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak semuanya. Kenalin, saya Adeline, saya di sini sebagai timekeeper. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Dinda, berperan sebagai membuat SPP. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Saya Inka Puspitaningrum. Di sini saya sebagai PJ Sescreen-nya. Karena kita udah berkenalan sama kelompok kami, jadi sekarang kami mau berkenalan sama ibu-ibu semua yang ada di Zoom ini. Boleh untuk petugas share screen bisa di stop share dulu PPT-nya. Saya mau mulai berkenalan ini dari Ibu Haziah Azima. Boleh perkenalkan namanya dan juga mungkin pekerjaan atau kesibukannya pada saat ini. Kami persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Haziah Azima Masura Pratiwi. Kesibukannya sekarang lagi kuliah S1 Farmasi. Nah, salam kenal ya Kak Haziah. Selanjutnya, boleh untuk Ibu Ratna Talina, boleh memperkenalkan diri dan juga kesibukannya. Halo, selamat pagi. Nama saya Ratna Talina, usia 34 tahun. Untuk kesibukan saya saat ini jadi ibu rumah tangga. Ya, baik Ibu. Salam kenal Ibu. Selanjutnya boleh ke Ibu Wuri untuk perkenalannya. Assalamualaikum, nama saya Uri. Kegiatannya ibu rumah tangga. Baik, salam kenal Ibu Wuri. Selanjutnya untuk Ibu Budi Susiana, boleh perkenalan? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Susi, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, terima kasih. Salam kenal Ibu Susi. Selanjutnya untuk Ibu Firda, boleh? Assalamualaikum, saya Bu Firda. Kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Salam kenal Ibu Firda, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nur Fitriah, boleh perkenalan? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Nur Fitriah. Pekerjaan saya ibu rumah tangga juga. Baik, terima kasih. Salam kenal Ibu Nur Fitriah. Ya. Selanjutnya ini ada Ibu Diah Wardani. Ada di chat Zoom. Namanya Ibu Diah, kesibukannya ibu rumah tangga. Salam kenal Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Apa masih ada yang belum saya panggil ya? Sepertinya sudah semua.
Kalau untuk Ibu Budi Susiana? Sudah tadi, sudah? Iya, Ibu Susinya udah. Nah, karena sudah berkenalan semua nih, kita pertama-tama memulai sesuatu dengan berdoa dulu. Nah, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa bisa dicukupkan. Kemudian kita mau dokumentasi dulu nih. Boleh nih untuk teman kita yang bertugas buat mengambil gambar dulu. Silakan, Geva. Baik, di sini saya izin mendokumentasikan ya Ibu-Ibu. Mungkin bisa dinyalakan dulu kalau berkenan on cam. Oke, mungkin saya mulai ya. Saya ambil 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke co-facilitator. Baik, makasih Mas Geva. Nah, sebelum mulai meta plan, kita mau main dulu nih. Kira-kira pada mau main nggak? Teman-teman gimana? Pengen main apa langsung ke inti? Mau main dong. Oke, Ibu-ibu boleh juga pasti deh. mau main kan? Boleh deh buat share PPT games-nya. Nah, jadi kita akan main games tebak gambar artis dan juga sinetron. Next slide. Untuk petunjuk permainannya, yang pertama, teman kita yang bertugas akan menayangkan slide pertanyaan, kemudian setiap pertanyaan akan diberikan waktu sebanyak 1 menit untuk menjawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peserta dapat menjawab dengan on mic atau lewat chat Zoom. Peserta yang paling duluan menjawab dan jawabannya benar, nanti dari setiap soal akan dihitung poinnya sehingga dapat pemenangnya. Nanti pemenangnya itu akan dapat hadiah dari kita. Jadi ibu-ibu dan teman-teman semua harus semangat buat mengejar poinnya biar dapat hadiah. Kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama nih. Boleh next slide. Next slide. Nih, kira-kira siapa nama artis di atas? Siapa duluan? Boleh on mic, boleh chat Zoom. Ayo, ayo, ayo. Tebak. Nikita Willy. Ini siapa nih yang duluan jawab nih? Ada teman-teman yang ngeliat nggak nih? Bu Ratna. Ibu Ratna ya. Oh. Kira-kira benar apa enggak sih Nikita Willy atau bukan nih? Boleh next slide. Nah, ternyata benar. Benar Nikita Willy. Boleh dicatat ya teman-teman buat Ibu Ratna udah dapat 1 poin. Aduh. Next slide, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini siapa nih? Cowok nih siapa nih? Artisnya siapa kira-kira? Kevin Julio. Oh iya. Siapa nih yang jawab? Kevin Julio. Ada yang lihat nggak teman-teman? Kevin Julio. Hazia. Berarti pertanyaan kedua, Mbak Hazia yang duluan. Kita lihat siapa, apakah benar Kevin Julio? Next slide. Nah, ternyata benar. Selamat. Pertanyaan kedua dimenangkan oleh Kak Hazia. Dicatat ya teman-teman. Pertanyaan ketiga lagi nih, masih banyak stoknya, jadi bisa kejar-kejaran poin nih. Ini Ganteng-ganteng serigala, Nur Fitria. Nah, udah ada yang duluan. Ganteng-ganteng serigala. Boleh dicek apakah jawabannya benar? Benar ternyata. Selamat Ibu Nur Fitria, dapat 1 poin. Iya. Next slide.
Nih, kira-kira siapa nih perempuan yang ada di layar ini? Nia Ramadhani, Nur Fitria. Oke, benar ya ini Bu Nur Fitria yang duluan. Boleh kita cek jawabannya benar apa enggak Nia Ramadhani? Iya. Benar, selamat lagi Ibu. Iya. Dapat poin lagi, ini udah 2 nih Bu. Selanjutnya, boleh pertanyaan selanjutnya. Ayo nih, siapa nama artis di samping? Nana Mirdad. Siapa nih yang ngejawab Nana Mirdad tadi? Mirdad. Siapa Ibu? Naysila apa Nana? Naysila Oke. Mirdad. Oke, kita cek benar apa enggak. Boleh next slide. Nah, ternyata benar Ibu Ratna. Selamat Ibu Ratna. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa nih judul sinetron dari cuplikan video ini? Ikatan Cinta, Nur Fitria. Oke, udah. Walaupun videonya masih loading, tapi kayaknya udah kenal ya sama cowok yang ada di layar. Boleh kita cek aja jawabannya langsung. Oke, benar Ibu Nur Fitriah ya barusan. Iya. Oke, udah dapat 3 poin. Next slide. Pertanyaan terakhir nih, ayo. Semangat. Boleh? Next slide. Kalau gimana? Suami istri. Nggak apa-apa. Kamu kenapa sih, Fit? Aku gendong ya? Nggak usah. Cinta Fitri, Nur Fitria. Bener nih, Ibu Nur Fitriah ya duluan ya. Cinta Fitri. Next slide, kita cek. Bener ternyata. Iya. Dan ini udah soal terakhir. Jadi kita udah dapat pemenangnya nih. Jadi pemenangnya itu Ibu Nur Fitriah. Selamat Ibu. Alhamdulillah. Nanti hadiahnya bakal disampaikan oleh teman saya ya. Lewat WA mungkin ya, Bu dihubungin. Terima kasih semuanya buat partisipasinya dalam games. Nah, karena gamesnya sudah selesai juga, sekarang kita akan masuk ke sesi inti acara kita hari ini. Di sini saya akan menyerahkan agenda selanjutnya kepada teman saya sebagai fasilitatornya, yaitu Mbak Huria. Kepada Mbak Huria, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pembukaan yang luar biasa dari fasilitator dan juga teman-teman panitia sekalian. Gamesnya rupanya seru sekali dan rupanya Bu Nur Fitriah ini sangat akrab ya dengan segala hal yang ditanyakan tadi, mulai dari Aldebaran, Naysila Mirdad, tapi sebenarnya juga mungkin yang lain juga tahu sih sebenarnya. Cuman malu-malu aja mungkin ya. Ya, oke. Baiklah, buat teman-teman panitia, kita boleh langsung share screen ya untuk agenda inti kita. Oke, baik. Pada pagi hari yang cerah ini, kami harap ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan dengan Metaplan. Nah, sebagai pengantar, Metaplan ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari tahu akar penyebab dari masalah, kemudian merumuskan solusi dari suatu masalah, dan lain sebagainya. Pada intinya, di Metaplan kita pada hari ini, kita ingin mendengar nih suara dari ibu-ibu sekalian tentang masalah yang akan kita angkat pada hari ini, yakni mengulik rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap. Nah, karena mayoritas peserta kita ini ibu-ibu, mungkin tidak asing loh ya dengan istilah imunisasi dasar lengkap. Betul tidak ibu-ibu? Pasti pernah dengar kan ya dengan istilah imunisasi dasar lengkap? Aku mau dengar suaranya dulu dong. Mungkin dari Ibu Ratna, gimana? Pernah dengar atau tidak tentang istilah imunisasi dasar lengkap? Pernah, Mbak. Oh ya, oke, baik. Berarti ibu-ibu sekalian di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan
program pemerintah ini tentang imunisasi dasar lengkap. Nah, pada hari ini kita akan menampilkan nih, ternyata ada permasalahan loh dari program imunisasi dasar lengkap ini, dan coba kita nanti sama-sama berdiskusi untuk merembukan kira-kira solusi seperti apa yang tepat untuk mengatasi masalah dari imunisasi dasar lengkap ini. Boleh kita lanjut? Oke, baik, di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang imunisasi dasar lengkap. Definisinya, imunisasi ini merupakan imunisasi yang diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun. Nah, berdasarkan publikasi dari Kementerian Kesehatan kita, beberapa cakupan imunisasi dasar lengkap ini meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT hepatitis B, kemudian 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Nah, program imunisasi dasar lengkap ini merupakan salah satu program yang merupakan upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu. Nah, penyakit tertentu yang dimaksud ini seringkali disebut dengan istilah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau dikenal dengan singkatan PD3I. Boleh kita lanjutkan? Nah, di layar ibu-ibu ini ada gambaran tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau kita kenal dengan PD3I. Nah, kalau misalnya imunisasi itu dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit ini, beberapa kasus yang tidak tersentuh dengan imunisasi atau adanya keberhasilan dari agen untuk membawa penyakit ke individu, maka akan dihasilkan penyakit-penyakit seperti yang telah tampil di layar ibu-ibu sekalian. Yang pertama ada difteri, kemudian ada tetanus, ada pertusis, kemudian TBC, juga polio. Nah, penyakit-penyakit inilah yang berusaha dicegah dengan dilaksanakannya program imunisasi dasar lengkap oleh pemerintah. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, problematika apa sih atau masalah apa sih yang akan kita angkat dalam diskusi kita pada hari ini? Jadi, dari diskusi kita pada hari ini, kita akan merumuskan nih, solusi apa yang dapat kita lakukan bersama untuk meningkatkan capaian imunisasi dasar lengkap yang saat ini kondisinya sedang menurun. Kalau ibu-ibu boleh lihat, di layar ini kami sediakan grafik yang menggambarkan tentang angka capaian atau seberapa banyak sih orang yang telah melaksanakan imunisasi dasar lengkap ini. Kalau kita lihat dari tahun 2017 hingga 2019, capaiannya itu meningkat. Bahkan di 2019 itu capaiannya lebih dari target yang dicanangkan. Targetnya 93%, ternyata capaiannya 93,7%, hampir menyentuh angka 94%. Nah, tetapi di tahun 2020 dan 2021 ternyata capaiannya menurun drastis, teman-teman dan ibu-ibu sekalian, menyentuh angka 84,2%. Padahal kita tahu bersama, imunisasi dasar lengkap ini dicanangkan oleh pemerintah untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yang telah kita tampilkan sebelumnya tadi. Nah, penyebabnya kenapa sih kira-kira capaian imunisasi ini menurun? Kalau kita lihat dari publikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kita, ada beberapa penyebab yang mendasari penurunan capaian imunisasi dasar lengkap ini. Ada 3 penyebab yang kita garis besar, 3 penyebab yang kita highlight di capaian ini. Yang pertama, masih adanya keraguan-raguan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Kemudian penyebab kedua, adanya hoax yang beredar di masyarakat nih tentang bisa jadi efektivitas imunisasi, kemudian penyakit yang bisa disertai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya kekhawatiran yang timbul dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang dikenal dengan KIPI. Nah, kekhawatiran ini ternyata timbulnya tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga bagi tenaga kesehatan yang melakukan layanan imunisasi terhadap imunisasi ganda. Nah, program imunisasi ganda ini sendiri sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah itu untuk mengejar ketertinggalan imunisasi dasar lengkap yang tidak sempat dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, di luar negeri, kita melihat praktek imunisasi ganda ini memiliki efektivitas yang tinggi dan juga bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit yang telah dimaksud. Selain itu, kita juga perlu mengingat ibu-ibu bahwa imunisasi dasar lengkap ini disediakan oleh pemerintah secara gratis. Untuk itu, capaian yang rendah ini bisa jadi diprakarsai oleh beberapa penyebab yang telah kami sebutkan tadi. Oke, kita lanjutkan ke teknik metaplan-nya. Baiklah, nah tadi kami sudah menjelaskan nih tentang masalah yang akan kita diskusikan pada hari ini, yakni mengenai capaian rendah imunisasi dasar lengkap.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metaplan itu sendiri. Metaplan ini merupakan kegiatan diskusi untuk menggali ide atau pendapat masyarakat tentang suatu masalah atau menyelesaikan solusi dari suatu masalah. Nah, ibu-ibu di sini kami anggap sebagai representatif atau perwakilan dari masyarakat yang kami sasar. Ada ibu-ibu yang punya anak usia di bawah 2 tahun, kemudian ada juga calon ibu, dan lain sebagainya. Untuk itu kami di sini berusaha mendiskusikan permasalahan yang akan diangkat, kemudian ibu-ibu nanti boleh berpendapat sebebas-bebasnya. Nah, untuk teknik metaplannya, yang pertama nanti akan ada pemaparan kondisi atau pemberian pertanyaan oleh panitia. Pemaparan kondisi tadi telah kami jelaskan di sebelumnya mengenai kondisi capaian imunisasi dasar lengkap di Indonesia, kemudian manfaat imunisasi, penyakit yang dapat dicegah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kami akan sediakan 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada forum metaplan ini. Kemudian yang kedua, setelah ada pemaparan, ibu-ibu dan kakak-kakak bisa menuliskan ide. Menuliskan ide nanti di mana akan kita jelaskan. Nah, yang ketiga, 1 ide, 1 kertas. Jadi nanti ide-ide yang telah dituliskan itu akan kami tampilkan ke papan tulis digital atau yang kita kenal dengan Jamboard. Nah, di Jamboard itu nanti kami akan menuliskan 1 ide, 1 kertas agar idenya itu lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk dikelompokkan. Nah, kita lanjut ke tahap keempat, yakni pengelompokan. Dari ide-ide atau jawaban yang telah kami kumpulkan, nanti ada beberapa jawaban yang tentu serupa. Mungkin dari kategori jawabannya, atau enggak alasan jawabannya, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu diadakan pengelompokan dari jawaban itu. Namun, pengelompokannya juga tidak bisa serta-merta begitu saja, tapi kita juga tetap meminta pendapat ibu-ibu untuk menyepakati pengelompokan yang telah kami lakukan. Nah, hal yang penting yang untuk diingat dalam proses metaplan kita pada hari ini adalah untuk percaya diri, bahwa kita semua punya tingkatan yang sama atau enggak punya kelas yang sama dari antara satu dan yang lainnya. Tidak ada pendapat yang salah dan semua pendapat yang ibu-ibu dan kakak-kakak curahkan ini berharga bagi kami. Baik, kita lanjutkan saja ke teknik berikutnya. Oke, di sini untuk menuliskan jawaban, ibu-ibu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Bisa dilihat ya dari HP ibu sekalian. Di sini di bawah ada tanda titik 3 yang bertuliskan more. Nah, ibu boleh mengklik itu, kemudian mengklik icon chat. Jadi, untuk jawaban yang nanti akan diberikan via chat Zoom. Nah, setelah ibu mengetikkan jawabannya, jangan lupa untuk mengklik icon kirim atau yang disimbolkan dengan pesawat kertas seperti itu. Nanti teman-teman panitia akan membantu nih memindahkan jawaban dari chat Zoom ini ke papan tulis digital kita. Baik, sampai di sini untuk penjelasan tentang teknik metaplannya. Apakah dari ibu-ibu dan kakak-kakak ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Sepertinya sudah jelas ya, ibu-ibu sekalian. Insya Allah. Iya, oke. Baik, jadi nanti pada intinya kita akan memberikan 3 pertanyaan. Nah, masing-masing pertanyaan nanti akan didiskusikan terlebih dahulu. Jawabannya boleh Ibu klik di room chat-nya. Nanti Mbak Mas Panitia yang akan membantu memindahkan jawaban yang Ibu-Ibu berikan ke papan tulis digital kita. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut saja ke pertanyaan pertama kita. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, di sini pertanyaannya adalah, apa sih pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak? Ibu-ibu boleh menuliskan jawaban di kolom chat, dan jawabannya itu boleh lebih dari 1. Nanti Mbak Mas Panitia yang membantu untuk mengkategorikan jawabannya ya. Oke, 3 menit dari sekarang kami tunggu jawaban ibu-ibu di kolom chat. Kira-kira apa sih pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak? Bagi ibu-ibu yang udah pernah melaksanakan imunisasi atau nggak pernah mendengarkan sosialisasi tentang imunisasi, tentunya punya pandangan nih. Nah, kalau misalnya selain pandangan dari informasi yang telah ibu-ibu dapatkan, boleh juga kita dengar pendapat pribadi dari ibu-ibu sekalian. Kira-kira imunisasi ini pentingnya apa sih buat anak-anak kita? Ya, baik. Di sini pertama udah ada menjawab ya dari teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Mbak Mas Panitia boleh membantu untuk memindahkan ke papan tulis digital kita. Nah, teknik menjawabnya betul sekali seperti yang telah ibu-ibu lakukan di room chat Zoom.
Oke. Nah, boleh nih sambil kita lihat di layar ibu-ibu, ini ada Jamboard, atau kalau misalnya kita kenal simpelnya adalah papan tulis digital. Nah, di sini kita sama-sama nanti bisa melihat nih pendapat dari peserta semuanya. Ada yang menjawab tentang kekebalan tubuh dari penyakit. Nah, untuk daya tahan tubuh dari risiko penyakit. Tuh sekali. Oke. Udah ada berapa jawaban ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jawaban. Kita masih tunggu jawaban berikutnya. Coba kita lihat. Memberi kekebalan tubuh, mencegah tertular dari penyakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin masih ada satu jawaban lagi ya, Mbak Mas ya? Oke. Nah, sambil kita menunggu jawaban satu lagi, atau mungkin ada jawaban yang mau ditambahkan dari ibu-ibu, boleh banget. Kita coba sambil mengkategorikan ya. Di sini di papan tulis digital kita udah ada 2 warna, warna pink dan warna biru. Kita coba mengkategorikan jawaban ini menjadi 2 kelompok. Jadi dari kebanyakan jawaban ini sepertinya kita bisa mengelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, manfaat atau pentingnya imunisasi yang dilihat dari kebermanfaatan untuk individu atau kebermanfaatan untuk anak itu sendiri, dan juga kebermanfaatan yang ditujukan untuk masyarakat nih. Kira-kira ada yang membahas nggak ya tentang kebermanfaatannya untuk masyarakat? Iya. Kalau yang warna pink, ini manfaat untuk individu. Nah, ada yang mengatakan menambah kekebalan tubuh dari penyakit. Menambah kekebalan tubuh dari penyakit dan memperkuat daya tahan tubuh. Kira-kira kita bisa satukan nggak ya jawabannya, Ibu-Ibu? Setuju kalau kita satukan jawaban antara menambah kekebalan tubuh dari penyakit dan jawaban serupa lainnya? Boleh Ibu-Ibu bersuara? Jadi untuk jawaban yang serupa, ini salah satu contohnya kayak menambah kekebalan tubuh dari penyakit. Terus kemudian untuk memperkuat daya tahan tubuh anak. Itu kalau kita pikir-pikir, oh sama-sama untuk ini nih, mencegah anak tuh biar nggak gampang sakit. Nah, itu coba kita jadikan satu kertas ya, Ibu-Ibu. Boleh? Boleh dong, saya lihat responnya Ibu-Ibu kalau mau ngangguk-ngangguk aja atau jempol gini juga boleh. Oke, setuju. Mas Panitia boleh minta tolong digabungkan untuk jawaban yang menambah kekebalan tubuh. Ya, oke. Oke. Baiklah. Sepertinya ibu-ibu ini betul-betul concern ya untuk anak-anaknya tahu deh pentingnya imunisasi itu bagi anak-anak kita tuh apa saja. Pasti nih ibu udah punya pemahaman nih tentang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan manfaat dari imunisasi itu sendiri. Nah, untuk itu dari pertanyaan pertama metaplan kita pada hari ini tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak, semuanya punya jawaban yang bervariasi
yang terkategorikan dalam kategori manfaat untuk individu. Nah, untuk itu kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Semua ibu-ibu setuju kan kalau jawaban yang telah diberikan ini dikategorikan untuk manfaat individu? Iya, setuju. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua, apakah ibu-ibu dan kakak-kakak setuju dengan penyebab rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap yang telah dijelaskan? Atau ada penyebab lain yang kira-kira berpengaruh besar nih dengan rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap yang telah kami sampaikan tadi? Kalau kita boleh ulas balik nih, capaian rendah imunisasi dasar lengkap yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan itu tadi ada 3. Nah, yang pertama tadi apa coba ibu-ibu? Ada yang masih ingat nggak? Keraguan. Betul, ada keraguan-raguan. Kemudian yang kedua, tadi ada apa? Hoax. Ya, ada hoax juga. Dan yang ketiga, nah, selain keraguan-raguan dari masyarakat, juga hoax yang bertebaran di masyarakat, keraguan-raguannya itu juga nggak muncul dari masyarakat saja ternyata, tapi beberapa tenaga kesehatan kita juga masih ragu nih untuk memberikan dosis imunisasi ganda yang ditujukan untuk mengejar target imunisasi dasar lengkap. Nah, untuk itu kita menanyakan nih kepada ibu-ibu, setuju atau tidak dari penyebab rendahnya capaian IDL yang 3 tadi yang sudah disebutkan. Kalau setuju boleh ketik setuju. Kalau ada penyebab lain yang kira-kira berpengaruh, misalnya kayak gara-gara corona, Mbak. Nah, itu juga boleh nanti dituliskan. Silahkan ibu-ibu, kami tunggu di kolom chatnya. Oke, udah ada satu pertanyaan. Jawaban? Oke, ada yang menjawab. Kurangnya sosialisasi dari petugas. Nah, kita masukkan ke papan tulis digital kita. Oke. Bawas boleh minta tolong dibantu ya untuk mengisi jawabannya. Oke. Coba kita baca nih beberapa jawaban yang udah masuk. Lupa jadwal imunisasi. Betul. Kemudian adanya keyakinan individu, misal masih ketergantungan dengan zaman dahulu, atau tidak usah imunisasi karena sudah telat, sudah sehat, dan lain sebagainya. Kemudian sangat setuju ya bahwa penyebabnya itu seperti yang kita ungkapkan tadi, karena imunisasi harus dilakukan sejak anak masih bayi agar sistem pertahanan tubuhnya kuat, tidak rentan terhadap penyakit menular, dan yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Tahun 2020 karena wabah corona. Oke, itu bisa jadi salah satu faktor penyebab juga ya ibu-ibu ya. Jadi kayak ibu-ibu terbatas mobilitasnya apalagi datang ke posyandu ya. Ketersediaan waktu atau vaksin, misal vaksin tersebut hanya ada di setiap hari atau tanggal sekian setiap bulannya. Oke. Oke. Kurangnya kesadaran, kurangnya informasi dari nakes sekitar. Coba kita ini ya. Kira-kira kategori jawabannya itu apa saja? Oke. Lupa jadwal imunisasi.
adanya keyakinan individu yang masih seperti zaman dahulu, bahwa imunisasi itu tidak perlu kalau anaknya sehat. Terus setuju untuk sistem pertahanan. Sangat setuju karena imunisasi harus dilakukan sejak anak masih bayi agar sistem pertahanan tubuhnya kuat, tidak rentan terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Sepertinya jawaban yang ini masuknya ke pertanyaan yang pertama ya. Mungkin ibu yang punya jawaban ini sambil dicari tahu deh kira-kira tetangganya atau siapa yang nggak tercapai imunisasi dasar lengkapnya, penyebabnya kira-kira apa ya? Karena kalau jawabannya ini, itu kayaknya masuk di pertanyaan yang pertama. Kita yang pertanyaan kedua ini coba mengulik tentang penyebab rendahnya itu karena apa. Ketersediaan vaksin yang kurang di beberapa daerah atau bahkan kosong. Kemudian tahun 2020 karena adanya wabah corona. Kurangnya kesadaran dari si ibu bayi, kurang sadar tentang pentingnya imunisasi. Oke, baiklah. Coba ini kita sekarang kategorikan ya. Jadi di papan tulis kita ini ada 2 warna. Yang pertama warna abu-abu, yang kedua warna krem. Cepat mudah nih. Coba kita kategorikan, Mbak Mas Panitia membantu ya, untuk mengelompokkan jawabannya ini menjadi 2 kategori. Penyebab yang muncul dari internal atau disebabkan oleh kendala dari anak ataupun ibunya, dan kategori eksternal atau kendala yang disebabkan oleh faktor dari luar lingkungan keluarga inti. Ya, coba untuk penyebab internal ada lupa jadwal imunisasi. Kemudian adanya keyakinan individu, misal masih ketergantungan dengan zaman dahulu. Betul. Nah, keyakinan individu ini kadang membawa kondisi biar oh deh anaknya masih sehat kok, nggak usah dimacem-macemin, apalagi imunisasi, nanti ada efeknya demam dan lain sebagainya ya. Terus kemudian kesadaran diri dari si ibu yang kurang sadar tentang pentingnya imunisasi. Nah, untuk penyebab eksternal ini kira-kira ada apa aja? Ada ketersediaan vaksin di berbagai daerah yang kosong ataupun kurang tersedia. Kemudian tahun 2020 kena wabah corona. Nah, ada wabah corona ini jadi salah satu penyebab eksternal ya, Ibu-ibu. Setuju? Setuju sekali ya Mbak ya, yang tahun 2020 itu kan memang ada wabah corona, sehingga kan untuk keluar-keluar itu kan terbatas sekali. Dan untuk nakes sendiri kan juga jadwalnya juga banyak yang dikurangi, banyak yang ditunda untuk membatasi acara kumpul-kumpulnya itu. Ini saya kira yang sangat dominan itu mungkin tahun 2020 capaiannya rendah itu mungkin faktor ini di tahun 2020 itu yang sangat mendukung sekali. Betul sekali Bu Firda. Jadi kondisi 2020 mulainya pandemi corona COVID-19 yang kita tahu bersama mobilisasi perlu dikurangi, kita disuruh untuk stay at home. Nah, jadi buat ibu-ibu mengakses imunisasi saja itu rasanya susah ya, terutama juga nakesnya yang dibatasi. Juga sendiri juga mengalami kendala masalah. Iya, betul. Nah, kemudian dari penyebab eksternal yang lainnya ada kurangnya informasi dari nakes sekitar. Setuju ya kita masukkan sebagai penyebab eksternal itu? Setuju. Ya. Kemudian ketersediaan vaksin. Nah, ketersediaan vaksin mungkin beberapa dari ibu-ibu ada yang pernah merasakan atau mengalami bahwa ketersediaan vaksinnya itu kurang atau terbatas di tanggal-tanggal tertentu? Ada yang pernah merasakan ibu-ibu? Iya, saya pernah merasakan itu waktu ya corona itu sampai sekarang, tapi kalau sekarang kan udah agak normal, tapi waktu corona itu mungkin pemerintah fokusnya pada vaksin itu orang dewasa. Untuk anak-anak mungkin belum
difokuskan ke anak balita seperti itu. Nah, iya, betul. Nah, karena saya pergi ke puskesmas ataupun ke klinik ataupun ke bidan di daerah saya pun juga bilangnya kosong seperti itu sampai tertunda beberapa bulan seperti itu untuk vaksin balitanya itu. Ya Mbak, betul, memang kan saat itu kan memang kegiatan lebih banyak difokuskan untuk vaksin COVID itu sendiri ya. Jadi nakes di mana-mana semua sibuk dengan urusan disebutkan dengan vaksin COVID. Itu mungkin itu juga yang menjadi kendalanya juga. Dari nakesnya sendiri pun juga ini jadwal kegiatannya itu sangat banyak sekali. Tetapi yang lebih difokuskan saat itu adalah untuk vaksin COVID-nya itu sendiri. Jadi mungkin jadwal untuk kan biasanya kalau imunisasi bayi dan anak itu lebih banyak di posyandu. Nah ini kan karena keterbatasan karena pembatasan ini kunjungan, jadi untuk yang ke posyandu mungkin banyak beberapa yang itu yang di posyandu itu banyak yang tidak dibuka posyandu. Iya. Salah satunya. Oke, baik, terima kasih Ibu-Ibu sekalian yang sudah menyampaikan kondisi realita di lapangannya kepada kami. Ternyata kita sama-sama belajar ya, Mbak Mas Panitia, ternyata begini loh realitanya di masyarakat. Ada banyak pengalihan yang terjadi pada saat corona itu melanda kita. Bahkan ngefek ke tertundanya jadwal imunisasi yang harusnya dilakukan dan didapatkan oleh adik-adik kita. Posyandu tidak buka, betul. Oke, Ibu-Ibu boleh melihat di papan tulis digital kita, ini pengelompokannya, apakah sudah disetujui? Untuk lupa jadwal imunisasi ini kita kelompokkan menjadi penyebab internal. Setuju ya Ibu-Ibu ya? Ya. Kemudian yang penyebab internal ada lagi, masih adanya pemahaman atau keyakinan yang dulu-dulu lah, bahwa imunisasi itu kayaknya nggak perlu deh kalau anaknya masih sehat-sehat aja. Itu setuju ya kita jadikan penyebab internal? Ya, setuju. Iya, oke, baik. Kemudian penyebab internal berikutnya ada kurangnya kesadaran dari ibu. Nah, mungkin ada yang pernah punya tetangga seperti ini nih. Kayaknya anaknya nggak usah diimunisasi deh, nggak terlalu penting. Kayak gitu. Mungkin ada setuju ya semua ini bahwa masuk ke penyebab internal? Ya, setuju. Oke, baik. Nah, untuk penyebab eksternal nih, sepertinya banyak dan bervariasi sekali. Yang pertama, posyandu tidak buka. Tahun 2020 karena wabah corona, kemudian kurangnya informasi dari tenaga kesehatan sekitar, kendala dari nakes, ketersediaan vaksin yang tertentu di waktu tertentu, kemudian ketersediaan vaksin yang kurang atau bahkan kosong. Itu kita jadikan penyebab eksternal. Setuju semua Ibu-Ibu? Ya, setuju. Iya, oke, baiklah. Jadi kita di sini sudah bisa mengkategorikan ya, ada 2 faktor penyebab dari rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap yang udah kita tampilkan tadi. Nah, beberapa penyebab ini ternyata sangat bervariasi dan dari sini juga kami sebagai mahasiswa bisa mendapatkan banyak pandangan nih dari ibu-ibu sekalian sebagai masyarakat yang ternyata begini loh realitanya di lapangan. Oke, terima kasih Ibu-Ibu sekalian atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, kita masih ada satu lagi pertanyaan. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ini seru banget. Kita mau langsung dengar ide-ide cemerlang dari Ibu-Ibu sekalian. Ibu-Ibu bisa menempatkan diri Ibu-Ibu saat mendapatkan kendala dari yang telah diungkapkan sebelumnya di pertanyaan kedua. Nah, kendala-kendala kayak misalnya wabah corona, lupa jadwal imunisasi, kira-kira solusinya itu apa? Nah, kalau untuk saat ini, pemerintah itu sudah melaksanakan namanya BIAN. Kalau Ibu-Ibu pernah mendengar, Bulan Imunisasi Anak Nasional, kira-kira Ibu-Ibu pernah mendengar atau tidak ya? BIAN. Pernah. Nah, oke. Nah, BIAN itu menjadi salah satu gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana di pelaksanaan program itu, pemerintah ini menggayat
berbagai macam kelompok dari mahasiswa, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kelompok profesi seperti dokter anak dan lain sebagainya itu untuk kita sama-sama yuk meningkatkan capaian imunisasi kembali karena adanya kesadaran pemerintah bahwa imunisasi itu rendah di saat pandemi COVID. Nah, kita coba dorong lagi melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini. Nah, selain itu, kami mau tanya nih solusi dari ibu-ibu sekalian. Untuk permasalahan yang ibu-ibu rasakan atau ibu-ibu amati di lapangan, kira-kira solusi apa nih yang ibu berikan yang bakal kita canangkan untuk masa depan penyelesaian masalah rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap ini. Silahkan kembali dituliskan di kolom chatnya ya. Oh ya, bagaimana Ibu? Mungkin ada yang berpikir, oh saya dulu itu lupa jadwal imunisasinya. Saya mau dong diingetin pakai WhatsApp biar bisa dibuka setiap hari jadwalnya. Nah, ibu-ibu bisa menyantumkan solusi-solusi yang cemerlang yang kami tunggu buat menyelesaikan masalah rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap ini. Kalau tentang kurangnya informasi, kira-kira apa ya solusinya? Oke, kita udah dapat nih satu jawaban. Buat Ibu Nur Fitriah yang baru bergabung lagi, kita ini tadi mendiskusikan tentang pertanyaan ketiga ya. Boleh langsung diikuti saja alurnya. Pertanyaan itu tentang solusi apa yang akan Ibu berikan mengenai permasalahan rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap yang udah kita diskusikan bersama tadi. Oke, ada yang menjawab. Mungkin bagi yang imunisasi di bidan sekitar bisa diingatkan untuk jadwal imunisasinya by WA. Kemudian ada pendataan dari petugas untuk tiap bayi atau anak yang belum melakukan imunisasi lengkap. Adanya penyuluhan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak agar mengurangi resiko penularan penyakit. Oke, jadi ada jawaban ini yang coba deh jadwal imunisasinya diingatkan via WA dong, karena kenapa ibu-ibu pilih WA? Mungkin WA yang paling sering dibuka ya? Betul atau betul? Gimana? Nah, mengingatkan jadwal imunisasi via WA itu bisa jadi salah satu solusi yang efektif nih, karena kita mendekatkan pengingat ke media komunikasi yang paling sering terpapar atau dibuka oleh ibu-ibu. Seperti itu. Menginstal aplikasi kesehatan digital untuk mendapatkan informasi lengkap. Nah betul. Bisa menjadi salah satu solusi nih. Pembuatan grup WA Posyandu Balita sebagai wadah pemberian informasi dan sosialisasi. Nah, ini solusi untuk tadi ya yang kayak kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan, kemudian kurangnya informasi atau informasi yang masih rendah yang dimiliki oleh ibu-ibu, ini bisa menjadi salah satu solusi. Mantap sekali. Kemudian mengaktifkan posyandu dan menggerakkan kader-kader posyandu. Nah, betul. Jadi pergerakan grassroots ya, pergerakan di akar-akar melalui kader-kader posyandu ini ternyata masih diperlukan ya bagi ibu-ibu, karena kader ini sepertinya perpanjangan tangan dari pemerintah yang bisa menyentuh langsung masyarakat yang akan kita tuju ya. Wah, bagus sekali nih semua jawabannya. Oke. Nah, di papan tulis digital kita bisa lihat ada 3 warna. Ada warna pink, warna ungu, dan warna biru. Nah, ini kita coba mengkategorikan jawaban yang telah ada menjadi 3 kategori nih, ibu-ibu. Kalau kita lihat-lihat, sepertinya untuk solusi itu bisa kita laksanakan dari segi individu. Nah, dari segi individu atau dari segi per orangnya. Misalnya, yang kayak gimana ya? Menginstal aplikasi kesehatan digital. Nah, itu salah satu solusi individu. Karena kenapa? Menginstal aplikasi kesehatan digital itu kan aksi atau
kegiatan yang bisa dilakukan kalau ada inisiatif dari individu itu sendiri. Nah, kemudian pengelompokan kedua kita coba kategorikan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi di atasnya individu, di interpersonal atau di lingkungan. Ya, coba kita kategorikan kira-kira jawaban yang masuk di kategori lingkungan. Mengaktifkan posyandu dan menggerakkan kader-kader posyandu. Itu bisa menjadi salah satu jawaban untuk yang masuk di kategori lingkungan atau interpersonal. Nah, kemudian yang di kolom warna biru, Mbak Mas boleh membantu untuk mengelompokkan jawaban yang warna biru itu untuk dari segi kebijakan atau pemerintah yang di atas-atasnya ya. Jadi kita bagi menjadi 3 tingkatan nih solusinya. Yang pertama yang paling kecil dari segi individunya sendiri, kemudian yang di tengah itu dari segi lingkungan, kemudian yang paling kanan yang warna biru itu dari segi kebijakannya. Oke, coba kita lihat ya jawaban yang sudah masuk. Nah, ada jawaban lagi nih yang masuk. Pemerintah menyediakan stok vaksin yang mencukupi. Betul nih. Oke, kemudian ada juga yang menjawab menyediakan vaksin dasar yang gratis. Maaf Mbak ya, kalau vaksin dasar itu kan memang di mana-mana meskipun di layanan puskesmas atau posyandu kan memangnya gratis. Iya, betul. Bayar. Betul sekali. Nah, nanti ini kita coba reduksi ya, atau kita sama-sama kembalikan jawaban ini ke ibu-ibu. Nanti kita bahas setelah kita pengelompokan ya. Di Indonesia sendiri, vaksin dasar, terutama yang kita bahas pada hari ini, imunisasi dasar lengkap itu masih disediakan gratis oleh pemerintah. Nah, bersyukur sekali kita di negara kita masih di cover oleh pemerintah, ibu-ibu. Nah, kalau di luar negeri ini ternyata vaksin-vaksin dasar itu tuh ternyata ada yang tidak di-cover oleh pemerintah. Nah, jadi komitmen pemerintah untuk menyehatkan anak bangsa ini bisa terlihat nih dari adanya program pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis. Oke, sepertinya ini udah ada beberapa jawaban dan sudah dikelompokkan ya oleh Mbak Mas Panitia. Yang pertama, kita bahas dulu dari segi individu. Dari segi individu, solusinya adalah untuk menginstal aplikasi kesehatan digital. Apa ibu-ibu setuju bahwa ini merupakan solusi di tingkat individu? Bagaimana? Coba mau jempolnya deh atau anggukan kepalanya kalau setuju. Oke, setuju ya. Nah, kemudian di lingkup yang lebih luas lagi, di atasnya individu ada lingkungan. Nah, mungkin bagi yang imunisasi di bidan sekitar bisa diingatkan untuk jadwal imunisasi by WA. Oke, kemudian untuk mengaktifkan posyandu dan menggerakkan kader-kader posyandu. Terus ada juga yang memberikan jawaban pembuatan grup WA posyandu balita sebagai wadah untuk pemberian informasi dan sosialisasi. Memberikan sosialisasi secara terus-menerus konsisten ya tentang betapa pentingnya imunisasi dasar lengkap untuk tubuh anak ke depannya serta dampak yang mungkin timbul setelah imunisasi. Oke, dari 4 jawaban ini apakah ibu-ibu setuju bahwa ini merupakan jawaban yang bisa kita kategorikan sebagai solusi di tingkat lingkungan? Setuju? Oh ya, oke. Saya sudah lihat tuh gerakan mulutnya setuju. Oke, baiklah kita setuju. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke tingkat
kebijakan nih yang paling banyak saran solusinya yang akan kita sampaikan nih kepada pemerintah kita ya. Semoga bisa tersalurkan. Nah, yang pertama menyediakan vaksinasi dasar gratis. Nah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Firda ya, Ibu Firda juga telah memberikan pandangan kepada kita bahwa vaksin itu memang gratis, yang vaksin dasar untuk anak-anak. Nah, jadi dari diskusi kita kali ini, apakah ibu-ibu setuju jika jawaban ini tuh kita hapuskan saja? Karena vaksinasi pada dasarnya sampai saat ini pemerintah masih menyediakan secara gratis untuk vaksinasi dasar lengkap anak-anak ya. Setuju ya untuk kita hapus direduksi jawaban yang ini? Baik, setuju? Oke, boleh bantuannya Mbak Mas dihapus. Oke, kemudian jawaban dari tingkat kebijakan, pemerintah menyediakan stok vaksin yang cukup. Nah, betul nih. Salah satu kendala yang tadi diungkapkan ya oleh ibu-ibu adalah stok vaksinnya terbatas, stok vaksinnya tertentu di tanggal-tanggal tertentu. Nah, makanya coba dari segi pemerintah dong, kasih nih stok vaksin yang mencukupi, terutama di daerah-daerah yang kesulitan selama ini ya. Setuju ya, kita masukkan ke kategori solusi di tingkat kebijakan ya, ibu-ibu? Iya, setuju. Tugasnya pemerintah. Nah, kemudian dari segi kebijakan ada lagi jawaban menggerakkan kader-kader yang ada, melakukan sosialisasi terus tentang imunisasi beserta jadwal pastinya dari pihak kesehatan lewat bidan desa. Oke, berarti nih maksudnya adalah untuk update informasi terus itu kita butuh data nih, data yang terus terintegrasi yang bisa dari atas mengalir ke bawah sampailah di masyarakat. Nah, dari ini ibu-ibu setuju ya bahwa solusi itu masuk ke tingkatan kebijakan? Iya, setuju. Ya, oke, baiklah. Nah, kemudian dari segi kebijakan lagi nih, adanya penyuluhan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak agar mengurangi penularan penyakit, resiko penularan penyakit. Nah, mungkin kebijakan tentang penyuluhan ini boleh digencarkan ya, mungkin ibu-ibu maunya seperti itu. Jadi mungkin 2020 fokus kita ke COVID-19, boleh nih kita kembali lagi untuk mengejarkan penyuluhan tentang pentingnya vaksinasi dasar bagi anak-anak kita. Oke, setuju ya kita masukkan ke kategori kebijakan? Oke, sudah ada anggukan-anggukan kepalanya. Mari kita lanjut lagi ke jawaban berikutnya. Ada pendataan dari petugas untuk tiap bayi atau anak yang belum melakukan imunisasi lengkap. Oke, nah jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu tahu pasti ada buku ini ya, buku imunisasi yang telah diberikan. Nah, bisa jadi pendataan itu mungkin lalai, ditaruh di mana, aduh lupa. Nah, akhirnya karena lupa, bukunya nggak ada, pengingatnya juga nggak ada, jadi imunisasinya tertunda-tunda terus deh. Nah, untuk itu mungkin sarannya yang diberikan oleh ibu-ibu adanya pendataan dari petugas untuk tiap bayi atau anak yang belum melakukan imunisasi lengkap. Dan nanti bisa diselenggarakan melalui pengingatan by WA, seperti maunya saran dari ibu-ibu ya. Kita masukkan ke kategori kebijakan ya, ibu-ibu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, karena posyandu adalah tempat dasar untuk mendapatkan dan menyampaikan layanan imunisasi dasar. Nah, ini sepertinya bukan suatu solusi ya, atau bagaimana ibu-ibu? Ada yang ingin berpendapatkah mengenai jawaban ini? Karena posyandu adalah tempat dasar untuk mendapatkan dan menyampaikan layanan imunisasi dasar. Kira-kira itu solusi yang masuk di kategori apa ya? Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya itu lingkungan mungkin, Mbak. Lingkungan ya? Ya, masuk di lingkungan karena posyandu itu adalah tempat yang paling mudah yang ibu-ibu bisa datangi untuk bisa mendapatkan layanan imunisasi bagi bayi-bayinya. Kalau mungkin ke puskesmas terlalu jauh atau mungkin di puskesmas jadwal-jadwalnya itu tertentu ya, memang ada di puskesmas itu yang kalau mungkin yang di posyandu itu kan sudah jadwalnya itu sudah jelas. Jadi yang lebih enak, lebih tepat itu mungkin di posyandu itu, karena posyandu kan setiap bulan mesti jadwalnya mesti ada, mesti sudah ditentukan di situ. Dan untuk pesertanya kan ya sudah dari daerah situ sendiri sudah diketahui. Dan
untuk mungkin dari nakesnya kan sudah punya jadwalnya kemana bulan ini, minggu ini, kemana-kemana kan sudah memang sudah terjadwal begitu. Oh iya, baik. Berarti saya tangkap jawaban dan penjelasan dari Ibu Firda ya. Nah, berarti kita istilahnya ini mengaktifkan kembali posyandu. Nah, dan mendekatkan akses buat masyarakat ya daripada ke puskesmas. Berarti imunisasinya kalau bisa dilaksanakan di posyandu aja deh, karena itu lebih gampang diakses oleh ibu-ibu juga. Betul. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Itu jawaban terakhir yang kami kategorikan di pertanyaan ketiga ini. Nah, ternyata Ibu-Ibu punya jawaban yang sangat bervariasi, ide-idenya sangat bisa kita masukkan nih menjadi langkah untuk kita menyampaikan saran-saran dari ibu-ibu sekalian ke depannya. Nah, karena ini kita sudah berada di pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, kita ingin sedikit menjelaskan ibu-ibu, kira-kira jawaban dari ibu-ibu ini nanti akan dibawa kemana sih? Nah, kami ini dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga sedang melaksanakan penugasan perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan ide, mencari solusi dari masalah itu adalah dengan melaksanakan metaplan ini. Nah, jadi jawaban dari ibu-ibu ini akan kami laporkan sebagai bahan penugasan kami, yang kemudian nanti akan kami sampaikan ke beberapa fasilitas kesehatan yang kami sasar. Nah, salah satu fasilitas yang kami sasar itu adalah puskesmas. Jadi, dalam laporan yang akan kami buat dari pelaksanaan metaplan pada hari ini, nanti diharapkan bisa sampai didengar oleh ibu-ibu pemangku kebijakan di tingkat puskesmas. Seperti itu, ibu-ibu. Jadi, terima kasih sekali atas jawaban dan partisipasi aktif dari ibu-ibu sekalian. Di sini, pengelompokannya juga sudah selesai dan disepakati oleh semua ya. Baiklah, karena kita sudah sampai di selesai menyelesaikan pertanyaan ketiga dari metaplan kita pada hari ini, maka berakhir pula proses metaplan yang akan kita lakukan di siang hari ini. Untuk itu, saya kembalikan ke co-fasilitator kita, Mbak Nia Gloria. Silahkan, Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Uria sudah memimpin metaplan kita tadi. Di sini saya akan menyimpulkan dari metaplan tadi itu apa saja yang kita dapatkan dari 3 pertanyaan ini. Dari pertanyaan pertama, apa pentingnya imunisasi dasar lengkap bagi anak? Di sini semua jawabannya itu mengarah ke manfaat bagi individunya sendiri, seperti menambah kekebalan tubuh dan juga meningkatkan imunitas dari si anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda setuju dengan penyebab rendahnya capaian IDL yang sudah dijelaskan dan apakah ada penyebab lainnya yang berpengaruh besar? Di sini ada penyebab internal yaitu lupa jadwal imunisasi, kemudian ada keyakinan individu yang masih merasa sehat jadi tidak perlu vaksin dan juga kurang kesadaran dari si ibu bayinya. Kemudian ada penyebab eksternalnya seperti ketersediaan vaksin yang terbatas, kemudian ada wabah corona di tahun 2020 sehingga capaiannya itu malah jadi jatuh dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada kurang informasi juga dari nakes sekitar dan juga baik posyandu yang tidak dibuka dan juga kendala dari nakesnya sendiri. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira solusi apa yang disarankan oleh ibu-ibu sekalian untuk mengatasi masalah tersebut? Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada dikategorikan individu, yaitu dengan menginstal aplikasi kesehatan digital, kemudian solusi untuk di tingkat lingkungan, itu bisa dengan mengingatkan jadwal imunisasi lewat WA, kemudian melakukan sosialisasi yang terus-menerus, kemudian pembuatan grup WhatsApp posyandu sebagai wadah pemberi informasi, dan juga mengaktifkan posyandu sebagai wadah penggerak kader-kader posyandu. Kemudian ada kebijakan atau di tingkat pemerintahan, di mana pemerintah harus menyediakan stok vaksin yang mencukupi, kemudian juga aktif melakukan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi dasar, kemudian menggerakkan kader-kader yang ada, serta aktif melakukan pendataan oleh petugas pada setiap bayi atau anak yang belum melakukan imunisasi lengkap. Sekian kesimpulan yang bisa
bisa saya simpulkan, untuk diskusi pada hari ini udah selesai. Kami juga berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian di Zoom kali hari ini. Kami juga minta maaf jika ada salah kata ataupun perilaku lainnya yang tidak enak didengar ataupun tidak enak dilihat. Semua pendapat dari ibu-ibu sekali itu tidak ada yang salah, sangat bermanfaat bagi tugas kami dan juga bagi program kesehatan yang kita sudah diskusikan hari ini juga bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian atas kesempatannya dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membantu penugasan kami, juga mencurahkan ide serta bersama-sama mendiskusikan masalah yang kita angkat pada hari ini. Semoga ibu-ibu sekalian dan kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kami boleh akhiri ya Ibu kegiatan metaplen kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih, ibu-ibu. Terima kasih.